Ibunda Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir Joshua histeris karena tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal tidak senonoh kepada istri atasannya. Keluarga mempercayai Brigadir Joshua difitnah. Dalam awal pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Joshua, kepolisian menyebutkan bahwa Brigadir Joshua telah melakukan hal-hal tidak senonoh kepada istri Ferdi Sambo. Namun seiring berjalannya proses penyidikan kasus ini, masyarakat dihadapkan dengan keterangan Polri melalui Bareskrim yang menyebutkan bahwa tidak ada unsur pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri Sambo. Menurut Bareskrim Polri, kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana usai dilakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Dari hasil ini, tim penyidik seolah tertipu cerita palsu Sambo yang merupakan dalang pembunuhan keji Brigadir Joshua. Sementara keluarga Brigadir Joshua berharap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dapat memberikan kesaksian terhadap peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua. Keluarga juga dibuat heran dengan penjelasan lokasi pembunuhan Joshua yang berpindah-pindah. Semua saksi-saksi, terutama saksi-saksi kunci yang berada di pihak Pak Ferdi Sambo, yaitu perlu dimintai keterangan. Terutama saksi utama yang saya rasa itu Bu Putri. Sampai saat ini saya ikuti terus beritanya, Bu Putri belum pernah satu kata pun berbicara soal peristiwa ini. Itu yang sangat kami harapkan. Terlepas dari itu semua, lalu apa motif sebenarnya? Yang jelas, proses penyidikan kasus pelan tapi pasti mulai terungkap dan masyarakat menantikan putusan terhadap para pelaku. Pemirsa, besok Komnas HAM akan mendatangi tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua di Komplek Polri Duren 3, Jakarta. Hal itu dilakukan karena Komnas HAM menduga adanya pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua yang mengarah pada obstruction of justice. Pasca melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka, Irjen Pol Ferdi Sambo dan Barada Eliezer di Rutan Makobrimob Kelapa II Depok, Jumat kemarin, Komnas HAM yang rencananya didampingi Laboratorium Forensik Polri akan mengecek tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Sambo Senin besok. Komnas HAM menilai pentingnya mendatangi lokasi tempat kejadian perkara karena mengindikasi terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Komnas HAM sendiri akan fokus pada persoalan obstruction of justice dalam kasus ini. Apabila ditemukan, Komnas HAM menyebut tewasnya Brigadir Joshua adalah bagian dari pelanggaran HAM. Kita konfirmasi yaitu bagian dari obstruction of justice pasca peristiwa. Jadi kasus ini semakin terang benderang dan semoga keadilan, informasi yang terang benderang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua. Sehingga proses penegakan hukum semakin lama semakin bisa cepat dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan. Jumlah polisi terseret sandiwara pembunuhan yang dibuat oleh Irjen Ferdi Sambo terus bertambah. Sebanyak 36 polisi diduga melanggar kode etik terkait penanganan kasus kematian Brigadir Joshua. "36 polisi dinilai tidak profesional menangani kasus kematian Brigadir Joshua. Mereka diduga terlibat menghilangkan barang bukti hingga menghalangi penyelidikan kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 16 diantaranya mendapat sanksi kurungan atau penempatan khusus, 6 diantaranya ditempatkan di Makobrimob. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan,
Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Beni Ali, Karo Provos Divisi Propam Polri, Kombes Budi Herdi Susianto, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Susanto, Kabak Gakum Biro Provos Divisi Propam Polri, dan AKBP Jerry Raymond Siagian, Wakil Dirkrimum Polda Metro Jaya. Puluhan personel polisi yang terseret sandiwara Sambo tak hanya terancam sanksi etik, namun juga sanksi pidana. Ya, selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Ya, tadi sudah dikirim, jadi sore hari ini ya. Sore hari ini ya, pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Makobrimob. Untuk update lebih lanjut, dari Itsus tetap masih melakukan berbagai macam pemeriksaan para saksi-saksi ataupun terperiksa lainnya. Ini masih dilakukan pemeriksaan, apabila diketemukan pelanggaran pidananya nanti akan diserahkan kepada Pak Dirpidum. Sebelumnya dalam konferensi pers penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, Polri mengakui pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua sempat terhambat karena pelaksanaan olah TKP yang tidak profesional. Tim Liputan iNews melaporkan. AKP Rita Yuliana mengaku akan memberikan klarifikasi atas isu kedekatannya dengan Irjen Verdi Sambo. Sementara itu pemirsa, istri Brigjen Hendra Kurniawan berkicau di media sosial soal suaminya yang jadi korban rekayasa Sambo. Nama AKP Rita Yuliana menjadi viral karena terseret kasus rekayasa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. AKP Rita Yuliana diduga punya hubungan khusus dengan mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Namun Rita tak tinggal diam. Ia membantah kabar miring yang kencang berhembus. Saat membalas komentar beberapa pengikutnya di Instagram, Rita mengaku akan segera mengklarifikasi isu ini. AKP Rita kini dimutasi ke Polda Metro Jaya. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 2013 dan dikenal sebagai polwan berprestasi. Ia juga pernah diterpa kabar pengunduran diri dari Polri, namun kabar ini hanya isapan jempol belaka. Getah kasus Sambo rupanya melekat juga pada 36 polisi. Ke-36 polisi ini diduga melanggar kode etik karena dianggap turut membantu Sambo mengaburkan barang bukti dan merekayasa cerita pembunuhan. Termasuk salah satunya Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan. Di sisi lain, Selisyah, istri Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Nonaktif, Brigjen Hendra Kurniawan angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, ia menyebut suaminya hanya korban dari rekayasa yang dibuat Verdi Sambo. Seli membantah suaminya ikut serta merekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Brigjen Hendra bersama sejumlah anggota polisi lainnya merasa dirugikan atas kasus ini. Seli mengaku siap membeberkan skenario Verdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Deolipa Yumara selaku mantan kuasa hukum Barada Eliezer mengungkap adanya sejumlah kode tersembunyi dalam pemberhentiannya. Deolipa bahkan menyebut kode tersembunyi itu berada dalam surat pencabutan kuasa yang diterimanya beberapa waktu lalu. Pencabutan kuasa oleh tersangka Barada Eliezer kepada mantan kuasa hukumnya, Deolipa Yumara diakui adanya kode-kode tersembunyi yang ingin disampaikan Barada Eliezer dalam surat yang ia terima. Dalam keterangan persnya pada Sabtu kemarin, ia menyebut adanya dugaan intervensi yang diterima Barada Eliezer hingga harus mencabut kuasanya. Pengacara berambut nyentrik ini menambahkan, ada kode yang disepakati dengan Barada Eliezer dalam penandatanganan surat pemberhentiannya. Mantan kuasa hukum tersangka Barada Eliezer ini pun menganggap surat pencabutan kuasanya adalah cacat formil. Satu lagi ada nyanyian kode yang nggak ketahuan. Nah itu nyanyian kode itu seperti apa itu Bang? Bisa dijelaskan Bang Deoli? Ya kayak Dono Kasino Indro lah. Pesan saya kepada polisi-polisi bersih yang sedang berada di pinggiran, siap-siap masuk menjadi polisi-polisi yang bersih yang berada di lingkaran utama. Sebelumnya, tersangka Barada Eliezer mencabut kuasa dari pengacara Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin.
Ajudan Sambo tersebut kini menunjuk Roni Talapesi sebagai kuasa hukum yang akan membelanya. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. LPSK memberikan perlindungan darurat pada Barada Eliezer sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sementara permohonan perlindungan yang diajukan istri Verdi Sambo ditolak LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan darurat kepada tersangka Barada Richard Eliezer atau Baradae. Perlindungan darurat kepada Baradae diberikan per tanggal 12 Agustus 2022 agar tersangka Eliezer memiliki hak yang sama seperti terlindung yang lain. Perlindungan darurat ini berlaku selama seminggu sebelum keputusan paripurna LPSK yang akan dikeluarkan pada Senin depan. LPSK juga meminta kepada Polri agar menjaga keselamatan Baradae selama proses hukum berlangsung. Pasalnya, Baradae merupakan saksi kunci dalam peristiwa tersebut. Baradae ini penting sebagai JC bukan hanya soal keselamatannya, tetapi juga menjaga konsistensi dia untuk menyampaikan keterangan hingga pengadilan. Ya, kita jangan hanya lihat hari ini ada di proses penyidikan, tapi 3-4 bulan ke depan dia akan menjadi pihak di pengadilan. Pertanyaannya, apakah Baradae ini kita harapkan tetap selamat dalam persidangan? Apakah Baradae tetap mempertahankan keterangannya di BAP hari ini atau tidak? Gitu. Nah, sementara itu salah satu tugas fungsi LPSK adalah membangun komunikasi hubungan dengan terlindungnya supaya dia tetap mempertahankan keterangannya itu. Gitu. Berbeda dengan Barada Eliezer, LPSK menolak memberikan perlindungan kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Keputusan itu diambil lantaran Polri telah menghentikan proses penyidikan terhadap laporan dugaan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. LPSK menilai Putri Chandrawati tidak memiliki kejelasan status, apakah sebagai korban, saksi, atau status lainnya, sehingga perlindungan tidak bisa diberikan oleh LPSK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ancaman hukuman mati membayangi mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan jika terbukti dan hukumannya di bawah 15 tahun, hukuman itu tidak adil. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Ancaman hukuman mati membayangi mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat penetapan tersangka Verdi Sambo. Seiring berjalannya waktu dan pemeriksaan yang terus berlanjut, bukti-bukti baru pun muncul. Verdi Sambo bahkan mengakui sebagai dalang perancang skenario pembunuhan tersebut. Lantas publik bertanya, mungkinkah ancaman pidana tertinggi terhadap mantan jenderal yakni hukuman mati bisa terjadi? Hal tersebut memang masih harus dibuktikan nanti di persidangan. Namun Menko Polhukam Mahfud MD sudah memberikan warning bahwa Verdi Sambo harus dihukum seberat-beratnya, bahkan bila dihukum di bawah 15 tahun menjadi tidak adil. Selain Sambo, polisi telah menetapkan 3 tersangka lain yakni Baradae, Brigadir RR, dan KM yang memiliki peran masing-masing dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tersangka Baradae berperan menembak Brigadir Joshua atas perintah Verdi Sambo, sementara Bribka RR dan KM dilaporkan turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Joshua. Keempatnya dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 JO, pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati menjadikan Verdi Sambo sebagai jenderal polisi pertama yang terancam hukuman mati.
Warga berebut gunungan berisi produk-produk hasil UMKM di Purworejo, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda.